Nah, untuk jenisnya Pak Agus, Lohansung ini ada berapa macam yang Pak Agus tahu? Yang jelas kalau yang sudah saya punya ini, mawar ada, cuan ada, blue ash ada, terus lidah burung ada. Oke, untuk rekomendasi Pak Agus yang paling mungkin cocok atau kalau untuk pertumbuhan misalnya, terus nanti untuk perantingan misalnya ada bedanya nggak Pak? Ada bedanya, contoh kayak blue ash. Iya. Blue ash itu pertumbuhannya sangat lambat. Sangat lambat. Lebih lambat lagi mawar. Oke. Mawar lebih lambat lagi. Tapi mereka punya kelebihan masing-masing Om. Iya. Contoh mawar. Mawar memang pertumbuhannya lambat, tapi cabang ranting itu ditekuk sangat enak sekali. Oh, lebih lentur. Ya, Okay. lebih lentur. Beda lagi dengan cuan. Cuan memang agak cepat, ya, tapi ya itu tadi. Begitu kita telat ngarahkan ya sudah. Keras paling solusinya pecah, ya, dibalut baru diarahkan, nunggu sampai nyambung lagi. Kan proses mundur lagi itu. Nah, disitulah pentingnya kita mengenali karakter pohon itu. Kalau saran saya ini saran saya kalau seperti ya kita baru mengenal pohon Lohansung ini, ya paling kayak lidah burung, itu yang bagus. Oke. Ya. Kalau untuk ngejar cepat besarnya yang mana Pak Agus? Ya ini siapa ya? Ini lidah burung. Lidah burung. Akan tetapi jangan keliru juga Om. Ya, ini dulunya basicnya tidak lidah burung ini. Ini Lohansung yang paling murah dulu. Tapi ternyata dia bisa mutasi. Ya, mutasi jadinya malah seperti ini. Ya, ini berarti rezeki saya. Yang seharusnya daunnya ini besar panjang, ya kan? Ternyata jadi seperti ini. Kalau ini Pak Agus, untuk kerapatan ranting misalnya setelah nanti dipot, beda nggak? Beda, jelas beda. Yang mana yang paling rapat? Paling bagus, paling rapat itu cuan sama mawar. Terus untuk Lohansung ini mungkin ada gaya yang cocok atau semua gaya bisa, misalnya mau bikin small, pilih yang mana Pak? Kalau untuk small jelas itu lidah burung. Lidah burung blue ash itu untuk small karena tidak butuh perantingan yang super rapat pun dia sudah terkesan rapat. Nah, tapi kalau untuk medium ke atas, ya saya sarankan ini. Nah, kemudian kalau gaya gaya memang semuanya bisa dipakai. Lohansung juga, tapi dia akan lebih cepat karena Lohansung ini karakternya memang beda. Dia kalau dibikin casket bisa, tidak ada yang nggak bisa. Tapi jelas pertumbuhannya dia lambat. Kalau dibikin casket. Nah, kalau saran saya Lohansung yang paling cepat, paling bagus gayanya ya tegak berliku. Ya. Informal masuknya. Ya. Untuk media awal Pak Agus, untuk ground pakai media apa Pak? Pasir, pupuk kandang. Nah, akan tetapi kadang kita ini nemuin kendala tentang pasir Malang Om. Nah, kadang faktor kelangkaan, faktor harga segala macam. Nah, saran untuk teman-teman pebonsai kalau memang tidak ada pasir Malang bisa kita rubah dengan penambahan sekam, tapi bukan sekam bakar. Yang mentah. Ya, sekam mentah kalau bisa yang sudah difermentasi. Ya. Yang lapuk lebih. Ya, yang lapuk lah. Untuk hama atau apa namanya yang sering menyerang Lohansung misalnya ketika ditanam di ground itu apa aja Pak Agus? Ya. Sebenarnya kalau hama segala macam itu kita harus jeli Om ya. Jeli dalam arti kata kita mengenali lingkungan kita. Contoh di tempat kami di Magelang ini kan agak dingin. Bukan dingin tapi agak dingin. Tentunya akan keluar jamur, serangga segala macam. Untuk Lohansung memang lebih kuat ya. Lebih kuat. Tapi kita juga tidak boleh gegabah. Makanya kalau saya penyemprotan desinfektan terus untuk semut, untuk serangga segala macam. Desinfektan ini kan bisa untuk jamur juga. Ya, ada desinfektan tersendiri yang untuk jamur, kemudian untuk serangga. Nah, itu penyemprotan saya per 2 minggu Om. Per 2 minggu saya semprotin semua. Rutin ya? Ya, rutin. Tidak hanya Lohansung tapi semuanya. Ya. Untuk Lohansung misalnya ketika di ground seperti ini ada proses misalnya pecah batang, pecah akar atau ngepres akar gitu Pak Agus?
Kalau pecah batang lohansung saya belum. Iya, iya. Karena kenapa saya belum? Bukan berarti saya tidak berani, enggak. Karena saya lebih cenderung memperhatikan faktor karakteristik pohon. Ya. Karena lohansung kalau kita pecah batang ini, itu riskan banget. Dia nyambungnya juga agak lama. Oh, nutupnya. Ya. Kecuali pecah akar beda. Iya, iya. Nah, untuk ngeground ini Om, saya tidak butuh tempat yang tinggi kemudian besar, saya tidak butuh. Iya, iya. Ini Ya. sepertinya pakai ban. Ya hanya cukup pakai ban ini aja cukup. Nah ini tujuannya apa? Ini hanya untuk kontrol akar. Oke. Jadi ini kalau saya perlakuannya per 6 sampai 9 bulan, nah, itu harus kita bongkar dulu. Bongkar, diatur akarnya, biar tidak berserakan segala macam. Arahnya untuk membagi mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Kita arahkan aja. Misalkan kok terlalu minim akar, baru kita pecah. Tapi selama masih kita bisa ngakali atau ngejar pakai akar yang lain, ya jangan nggak usah pakai pecah akar. Oke, untuk pertumbuhan lohansung nih, misalnya dibandingkan dengan serut, sianci misalnya, itu termasuk lambat atau cepat, Pak? Nah, kalau dibanding ya pertumbuhan lohansung kalau dibanding serut, sianci dan yang lain, terkecuali anting putri beda. Iya. Ya, karena beda karakter juga. Kalau dibanding pohon itu, ini lebih cepat ini, Om. Oh, malahan. Malah lebih cepat. Oh. Nah, contoh ini, kadang kita terbawa sama image bahwa batang itu akan tumbuh, ya, akan tumbuh besar ketika daun dan cabang mulai banyak. Iya. Nah, ini terbukti itu tidak benar di lohansung. Ini tidak ada titik tumbuh, tidak ada daun muda. Nah, tapi ini bertambah besar. Oh. Ini bedanya lohansung dengan tanaman lain. Iya. Nah, buktinya apa, Om? Ini ketika ini mulai pecah-pecah, pecah-pecahnya semakin lebar ini, berarti ini akan tambah besar. Tambah besar. Ya. Dan ini terjadi, pohon ini 8 bulan dia tanpa ada tunas satupun. Waktu pertama kali di ground ini. Tanpa ada tunas baru. Jadi tidak ada daun muda segala macam. Tapi ini tambah besar. Tambah besar. Ini dulu segini. Iya, iya, iya. Sekarang udah beda banget. Awal tanamnya ya? Awal tanamnya. Berarti ini udah berapa tahun ini? Ini belum ada setahun. Oh. Dari segini. Iya, iya. Ini iya. Nah, pohon ini segini itu dulu ini sini. Iya, batang bawahnya. Batang ya? bawah. Ya hampir setahun lah, belum ada setahun. Karakternya beda sama pohon lain. Ya. Pohon lain kan tambah panjang, tambah tinggi, dia tambah besar. Nah, gitu ya? itu dia. Dia tambah daun yang muda, tambah cabangnya, rantingnya tambah, baru batang utamanya tambah besar. Iya. Tapi kalau lohansung enggak. Langsung enggak ya? Ya, itu bedanya. Makanya dari awal saya sampaikan pentingnya mengenali karakter pohon di situ. Saran Pak Agus, misalnya mau ngangkat lohansung dari ground, perlu cangkok akar atau enggak? Ya, kembali lagi ini hebatnya lohansung, Om. Iya. Ya, kita harus tahu karakternya. Selama masih ada bola media, maksud saya tidak dicuci akar, ya, tanpa cangkok akar pun bisa. Lohansung ini tidak ngedrop. Buktinya kemarin yang kita bongkar itu, sekarang pertumbuhannya udah bagus. Iya, tadi saya lihat udah subur 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Nah, tanpa ada ngedrop sedikit pun. Nah, itu. Jadi ya kita kembalikan itu lagi. Selama proses ngeground, akar harus selalu terkontrol. Sehingga nanti saat mau naik pot, tidak usah kita cuci akar. Buat apa cuci akar? Wong kita sudah tahu komposisi akarnya udah bener kan? Ya sudah, kita bongkar. Yang penting bola medianya masih, udah langsung di pot pun bisa. Awal dari ground naik pot pakai media apa, Pak? Nah, itu ada 2, Om. Nah, kita langsung pakai pot tampilan atau pakai pot besar. Oh gitu. Nah, itu beda. Ketika kita naikkan dari ground, kemudian kita naikkan ke pot yang besar dengan pot tampilan, itu medianya jelas beda. Kalau untuk pot yang tampilan, nah itu pasirnya diperbanyak. Oke. Nah, kemudian sekamnya tidak usah pakai sekam fermentasi, tapi pakai sekam bakar, karena itu unsur B1-nya tinggi. Nah, kemudian pupuknya juga jangan terlalu banyak dulu. Pupuk nanti diperbanyak ketika dia sudah mapan, di pot tampilan sudah mapan. Nah, itu nanti ditabur.
Nah, terkecuali kalau yang pot agak besar. Karena mungkin butuh serabut yang maksimal, mungkin masih butuh serabut yang maksimal. Nah, itu ditambahi lagi sekam yang sudah difermentasi itu. Itu bedanya di situ. Oke, awal naik pot itu mulai dikatakan aman itu dilihat dari mananya Pak Agus? Nah, kalau kayak serut dikatakan aman ketika dia sudah ada titik tumbuh. Nah, kalau ini beda, yang saya alami loh ya, yang saya lakuin. Ketika 1 atau sampai 2 minggu tidak ada daun satu pun yang layu, nah berarti aman. Gitu. Tidak usah nunggu titik tumbuh. Karena lohansung sangat beda, sangat beda. Ini saya tanam 8 bulan tidak ada titik tumbuh. Tidak ada satu pun, tidak ada titik tumbuh, dalam arti kata di sini baru, ya? Ada tunas baru itu tidak ada. Tapi herennya ini tambah besar. Gitu. Nah, setelah dipot Pak Agus, misalnya untuk pengawatan, pengarahan itu termasuk keras atau lentur lohansung ini Pak? Cenderung lentur. Cenderung lentur. Okay. Ya. Kalau misalnya ini mau dikawatin nunggu tua dulu atau masih muda itu bisa? Kalau untuk pengawatan sebenarnya daun ini muda atau tua tidak masalah. Tidak masalah. Cuma saya sarankan kalau saat bungkar, Okay. Nah, saat bungkar jangan sampai ada, kalau bisa jangan ada daun muda. Karena di sistem botaninya semua pohon ketika ada daun muda berarti akar serabut lagi jalan. Nah, kita antisipasi kalau dia stuck itu aja. Kalau mati sih enggak. Misalnya untuk pemotongan bagus. Lohansung ini bisa langsung asal potong aja atau harus ada tunas di bawahnya, di bawah pemotongan? Nah, ini sebenarnya semua pohon hampir sama kalau soal pemotongan gitu. Misalkan contohnya kayak ini ini misalkan saya maunya saya potong di sini misalkan, di bawah titik tumbuh ini, apakah bisa? Bisa aja, bisa aja. Akan tetapi kita juga harus tahu caranya. Saya bilang bisa, misalkan ini kita potong, kemudian kita kepengen titik tumbuh di sini, kita lukain. Dilukai dulu sebelum pemotongan atau setelah dipotong? Setelah dipotong kita salep kambium aman. Nah, baru di mana mau ada titik tumbuh itu kita lukain. Mau pakai ujung pisau yang lancip, mau pakai jarum enggak apa-apa. Gitu. Ya, nanti di sekitar luka itu dia akan tumbuh mata tunas. Untuk yang sudah mapan bagus di pot, mapan di pot, media yang disarankan apa Pak? Media yang saya sarankan kalau pot tampilan ya, pot tampilan yaitu tadi pasir, kemudian sekam bakar sama pupuk. Ada bedanya nggak misalnya tempat yang panas misalnya sama tempat dingin? Beda. Kalau di tempat panas itu wajib pakai sekam. Wajib tempat di tempat panas. Dan mohon maaf ini saya lupa tadi untuk lohansung ini walaupun terkenal dari tempat yang dingin, ternyata kalau di Indonesia beda. Gitu. Ya, karena sudah saya praktekkan, saya nge-ground dengan media yang sama, tapi tempatnya beda. Yang satu dia agak rindang karena di bawah pohon, yang satu dia panas full. Ternyata jauh perbedaannya. Lebih bagus yang di panas full. Sangat-sangat jauh perbedaannya. Tapi sebenarnya untuk daerah pesisir, misalnya tempat dataran rendah itu juga bisa, ya? Bisa karena lohansung ini cepat sekali adaptasinya. Di tempat asal saya terkenal panas, luar biasa panas. Di Cepu sana kan luar biasa panasnya. Tapi alhamdulillahnya saya di sana 400 pohon semuanya subur. Oke, terima kasih banyak Pak Agus untuk sharing-sharingnya. Nah, misalnya ada teman-teman mungkin yang tertarik dengan bonsai, bahan bonsai dari Pak Agus, ada nomor kontak yang bisa dihubungi Pak Agus. Apabila kita mau sharing, ada teman-teman pebonsai yang mau sharing, monggo kami membuka waktu 24 jam di AA Tidar Garden Magelang dengan nomor WA 081 391 182195. Tidak ada yang pinter dalam dunia bonsai. Yang ada adalah kemauan yang tekad dan kemauan dan tekad yang kuat. Salam bonsai mania. Terima kasih banyak Pak Agus.